Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Silahkan kalian nonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip supaya kalian paham betul pembacaan kali ini itu apakah cocok dengan kalian atau tidak ya. Pertama-tama saya nanti mau lihat di sini energi kalian. Kita cek dulu apakah ini energi kalian atau bukan. Di sini sebelah sini sosok seorang yang kalian pikirkan, energi seseorang yang kalian pikirkan. Bisa terbolak-balik kalian yang sebelah sini, dia yang sebelah sini ya, karena ini general. Jadi vice versa ya. Kalau memang bukan keduanya ya, berarti bacaan kali ini itu bukan untuk kalian ya, tapi untuk orang lain yang juga nonton, video ini ya. Jadi kalau memang benar-benar nggak cocok itu jangan ya, jangan. Dalam membacakan kartu tarot ya, dalam saya membuat video dan konten-konten saya lebih banyak memberikan afirmasi positif daripada ramalan, terawangan, tebak-tebakan, atau apapun itu ya. Jadi untuk kalian yang memang tidak suka dengan afirmasi positif, tidak suka dengan nasihat-nasihat atau pencerahan, kalian jangan nonton video ini. Mending kalian nonton yang lain, oke? Ya. Oke, kita mulai untuk melihat energi kalian. Kita cek dulu hari ini energi kalian ketarik enggak ya? Oke, kita mulai. Energi kalian yang nonton, loh kebuka. Apa ini? Oh, hangman. Oke, hangman itu energi-energi pengorbanan, energi nggak bisa ngapa-ngapain ya, energi stagnasi. Mungkin kalian berada di situasi itu. Oke, lanjut ya. Yang penting kita tarik dulu energinya yang nonton ini loh. Ya, kalau ini bukan kalian, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok dan memang untuk kalian ya. Saya tidak membuat judul ataupun tema apapun. Memang seperti ini saya. Dalam membacakan kartu tarot itu saya benar-benar murni ya, tarik energinya, membaca alur ceritanya itu sesuai dengan petunjuk saat kartu ini ditarik ya. Jadi judul dan temanya itu nanti setelah semua terbaca baru saya kasih judul. Kemudian saya upload. Begitu ya. Kita lihat energinya dulu. Cek. Saya tidak ambil acak begini ya, tapi saya tunggu yang jatuh atau yang terbuka. Seperti ini. Oke. Ace of Wands. Di sini saya lihat kalian itu sedang males melakukan banyak hal. Ya. Ada yang ingin memulai sesuatu, ya, ingin memulai sesuatu. Oke. Oh. Di sini banyak energi-energi orang yang setelah kayak orang healing itu loh ya. Healing, mengalami awakening, spiritual awakening ya. Jadi kebangkitan secara jiwa, menjadi pribadi yang baru, dan lebih banyak di sini saya melihat dalam hubungan asmara dan hubungan rumah tangga. Ya. Di sini saya melihat karakter orang yang banyak diidolakan oleh orang. Ya, banyak yang menawarkan hati, perasaan, perhatian. Cuman karena kalian ini sudah orang yang paham ya, mana sih mungkin intuisinya udah main ya. Mana sih orang yang memang benar-benar baik, mana yang tampak modus ya. Dan kalian memang pilih-pilih ya dalam bersikap pun ya, memilih sikap-sikap tertentu untuk orang-orang tertentu. Jadi nggak sama. Karena di sini saya melihatnya kalian itu banyak pengalamannya menghadapi orang gitu. Apakah ini kalian atau bukan? Kita cek yang sebelahnya ya. Apakah yang di sebelahnya ini justru kalian?
atau orang yang kalian pikirkan. Kalian berhubungan dengan siapa ini? Siapa orang yang kalian ingin tahu energinya? Energi perasaannya, keinginannya, rencananya, tujuannya. Nanti kita bahas semuanya. Seperti itu. Lanjut ya. Energi seseorang yang difikirkan oleh kalian. Di sini kalian menghadapi seseorang yang membingungkan. Ya. Seseorang yang membingungkan. Orangnya serba ragu-ragu dan tidak tegas. Orang ini sebenarnya kalau saya lihat ya, banyak nahannya. Banyak nahan gimana sih? Jadi seandainya ya, ini contoh saja. Kalau seandainya cinta itu tidak dia tunjukkan, ditahan. Ya, kalau dia marah ditahan, nggak ditunjukkan. Jadi saya melihatnya orang ini tuh mungkin lebih banyak menunjukkan hal yang perlu saja, ya. Jadi orang lain nggak perlu tahu kesedihan saya. Orang lain nggak perlu tahu masalah-masalah saya. Jadi lebih ke sebenarnya orangnya introvert gitu. Walaupun mungkin tampaknya ceria, ya, ramah, tapi sebenarnya orangnya introvert, ya. Seperti itu. Lanjut. Nggak masuk. Saya cuma butuh satu lagi. Petunjuknya apa? Petunjuk. Mohon petunjuknya semesta. Dua. Saya cuma butuh satu. Oke. The Fool. Orang ini sering bersikap gegabah, ya. Mikirnya banyak, outputnya, ya, outcome-nya, hasilnya yang didapatkan apa? Ya tetap aja GJ, karena ceroboh. Gayanya kalau memikirkan mateng, cuman waktu eksekusi gegabah. Oke. Beberapa di sini juga sudah ada yang berumah tangga, ya. Beberapa di sini memang kehidupannya itu mungkin terbiasa enak. Saya melihatnya di sini. Orangnya itu sebenarnya biasa enak. Apakah orang ini nggak bisa sengsara? Saya kira sebenarnya bisa. Orang ini hidup model apapun sebenarnya kuat. Ya, cuman bingungan dan selalu ragu-ragu dan sering bersikap gegabah atau ceroboh. Seperti itu. Kalian yang mana? Kalian yang sini atau sini sama aja. Kalau memang bukan keduanya, bacaan kali ini bukan untuk kalian, ya. Jadi kalian harus bijak-bijak teman-teman kalau memang ceritanya itu bukan seperti yang terbaca di sini. Jangan halu, jangan baper, jangan overthinking apalagi kegeeran bahwa bacaan ini untuk kalian. Kemudian kalian salah menelaahnya, ya. Nanti ke belakangnya ya, untuk pesan semesta dan sebagainya juga akan nggak nyambung gitu. Oke, sekarang saya mau lihat yang di sebelah sini banyak Leo, Aries, Sagittarius. Yang dominan saja ya, dari Sun, zodiak Sun. Zodiak untuk Moon, Rising, Venus silakan kalian sesuaikan ya. Yang saya baca hanya yang dominan, bukan berarti zodiak yang lain itu tidak ada. Pasti ada. Pasti ada dan pasti semuanya ada. Karena mungkin kalau tidak di sun-nya zodiaknya mungkin di rising, mungkin di moon ya. Seperti itu. Dan saya tidak membahas soal zodiak terlalu dalam karena saya pembaca tarot ya, bukan ahli astrologi ya, bukan konten astrologi. Oke. Kalau yang di sini banyak juga Leo, Aries, Sagittarius, tapi lebih banyak Capricorn, Virgo, Taurus ya. Hari ini dominan elemen api ya, orang yang membara, gampang panas. Seperti itu, tapi kuat. Oke, kita mau tambahkan lagi, itu hanya tambahan teman-teman ya, yang penting adalah bacaan kartunya. Zodiak itu bukan acuan kalau di saya, karena saya tidak meramal zodiak ya, saya membaca kartu saja.
Itu hanya tambahan, kalau nggak ada zodiaknya is okay, nggak ada masalah. Kalau kalian suka zodiak mungkin bisa kalian sesuaikan untuk, saya baca yang dominan Sun tadi, kalian bisa sesuaikan untuk Moon, Rising, Venus-nya. Mungkin ascendant juga planet untuk house-nya juga ya, silakan kalian sesuaikan sendiri. Kalau kalian yang suka zodiak, saran saya jangan lihat zodiak yang kayak di koran-koran zaman dulu ya, itu biasanya Sun-nya saja. Ya, bukan Moon, Rising, Venus-nya. Sementara kalau Moon, Rising, Venus seandainya Sun-nya Leo, Moon, Rising, Venus, planet lain house-nya itu ya enggak itu gitu ya, beda. Seperti itu. Untuk kalian tahu ya, edukasi saja, tambahan. Untuk membuka wacana saja, tambahan. Oke, ini tambahan untuk zodiak, kemudian kita mau lihat tambahan juga untuk inisialnya ya. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian, inisial apapun di antara kalian. Sekali lagi ini bukan acuan, kalau memang kartunya cocok, zodiak ada, inisial ada berarti mantap. Mungkin reading-an ini memang dikhususkan oleh semesta untuk kalian, mungkin ada pesan penting ya dari semesta, petunjuk penting untuk kalian. Oke. Udah wis, udah banyak itu. Lagi. Udah nggak mau, Rek. Berisik. Ngapain sih? Kok berisik? Harusnya diambil aja. Ya biar rame. Kalau saya ambil gini, kayak kartu tadi saya ambil saya ya, setiap tarot reader itu punya konsep cara membaca sendiri, cara menyampaikan sendiri, konsep pembacaan beda-beda ya. Kalau saya itu, kalau saya ambil gitu, saya merasanya itu adalah energi saya gitu loh. Tapi kalau yang jatuh sendiri, saya menganggap itu adalah petunjuk untuk penonton ya. Begitu pula dengan inisial ini ya, bukan lotre ini. Ya tergantung kalian juga sih, kalian menganggapnya seperti apa. Setiap orang boleh kok berasumsi, bebas. D, L, Y, H, E, O, O lagi. O-nya banyak ya. O-nya panjang. K, V, T, TW, F, A, E-nya juga 2. Ya, jadi ini inisialnya silakan kalian sesuaikan, nggak ada pun nggak apa-apa, kalau ada berarti mantep nambah poin gitu. Oke, sekarang saya mau fokus untuk seseorang yang kalian pikirkan sekarang kondisinya seperti apa dia ya. Kondisi dia, nggak usah ya kondisi dia ya, mending langsung dilihat aja dia kepada kalian itu seperti apa, itu yang penting ya nggak? Bagaimana energi si dia, seseorang yang kalian pikirkan entah di sini atau di sini, kita lihat energinya kepada kalian seperti apa, itu aja ya. Oke. Energi dia kepadamu. Energi apa Bunda? Ya apapun, kalau memang ada perasaannya ya, entah marah, entah seneng, entah benci, entah kecewa, nanti kalau ada ya saya bacakan. Kalau energinya cuman nggak ada perasaan-perasaan tapi hal yang lain juga saya sampaikan seperti itu ya. Supaya saya nggak ngarang terus dipas-pasin. Kita lihat energi dia kepadamu seperti apa. Sebentar toh, sabar. Oke, dia menahan diri. Oke, menahan diri karena apa? Energi dia menahan diri. Nahan pipis kali ya. Oke. Dia sedang bingung menghadapi dirimu, menguatkan hati, pikiran, untuk apa sih? Emang kalian ini kenapa?
Oke, menahan diri. Oke. Ini kartu Ace of Wands. Jadi orang ini itu menahan diri untuk mungkin ya. Di sini bisa saya lihat beberapa itu memang ada yang tidak berkomunikasi. Ada yang silent treatment. Ada yang hubungannya sedang tidak baik-baik saja ya. Di sini bagaimana sih dia menghadapi situasi yang seperti itu? Dia berusaha menahan diri, sebenarnya pingin ya, pingin seumpamanya menghubungi, pingin tahu kabar, pingin eee, dengerin suaranya atau melihat orangnya ya, secara visual, tapi dia pun juga bingung, "Coba kenapa sih kalau memang pengen kan langsung datang aja, langsung telepon aja." Tapi dia di sini ada nahannya. Berarti sekilas saya lihat energi dia itu memang gengsinya gede ya. Oke, ya, betul. Gengsinya itu besar karena di sini Emperor. Energi orang-orang yang merasa harus dilihat oke, harus dilihat itu berwibawa, berkarisma ya, kemudian, ingin ya agak gila hormat juga iya, kemudian kok saya merasakan energi aneh ya barusan ya, bentar, nggak apa-apa mungkin hanya saya yang terganggu bukan kalian ya. Di sini pada saat nonton barusan, yang barusan aja kartu Emperor ada yang mual nggak? Ada yang mual nggak? Oke, tiba-tiba nggak enak aja ya, ada energi. Mungkin yang di saya aja ya, mungkin yang di sini, di ruangan saya. Coba di sini saya melihat, oh, oke, orang ini berharap. Berharap sebenarnya karena gengsinya besar, apalagi di sini beberapa juga merasa lebih tinggi dari kalian. Ya, merasa ya, walaupun secara kenyataannya tidak, tapi dia ini merasa harus lebih tinggi dari kalian gitu. Orangnya agak ini ya, oke. Bagaimana energi dia kepadamu? Dia itu kepikiran, ya, ingin ingin membuat satu effort, ya, tapi dia tahan. Bingung, kalau saya membuat effort, jatuh dong harga diri saya. Karena gengsi saya gede banget gitu loh. Tapi sebenarnya pingin banget. Jadi orang ini nahannya banget, gitu. Coba saya lihat. Dia itu nahan itu perasaannya gimana sih? Dia itu hanya penasaran, ya. Dia cinta atau memang dia ada yang ingin dia sampaikan atau ada yang, apa yang ingin dia perbuat sih sebenarnya gitu ya. Kita lihat dulu perasaannya. Kita lihat ya, kenapa sih harus ditahan? Sebenarnya perasaan kamu gimana? Apa kamu cuman kepo aja? Cuman kangen aja? Atau cuman iseng aja? Di sini beberapa ya, merasakan kayak kesedihan, sakit hati, ada beberapa yang sudah merasa, "Ya gengsi dong, kan kita sudah putus, kan kita sudah berpisah." Dan mungkin ada beberapa di sini yang memang sudah lama nggak kontak ya. Ya, kalau yang sudah lama nggak kontak di sini, kenapa dia harus menahan diri, karena apa yang harus saya katakan, kan kaku sekali. Seperti itu loh teman-teman, ya. Saya taruh sini cukup nggak? Oh nggak cukup. Bentar. Supaya enak dilihatnya dan dibacanya ya. Oke. Oke, di sini bagaimana sih perasaan dia sebenarnya? Dia sedang sakit hati. Ya mungkin ini antara marah dan rindu kalau saya lihat ya. Lanjut. Di sini dia ada apa yang dia rasakan? Dia merasa khawatir ya teman-teman. Kalau memang hubungan kita atau benar-benar kamu nggak mau sama aku atau melupakan aku, karena dia nggak mau, ya. Jadi apapun kondisi kalian di sini sebenarnya di hati dia itu dia takut kalian benar-benar mengabaikan dia. Lanjut ya.
Tapi satu sisi dia ada juga sakit hati. Mungkin kalian ada satu pertengkaran atau apapun ya. Nggak ada Bunda, nggak ada pertengkaran ya. Mungkin cerita yang lain ya. Apapun itu yang jelas di sini mungkin kalian saya lihat memang sedang tidak terkoneksi secara fisik ya. Oke. Iya, kayaknya ada yang blokir-blokir. Dia Bunda yang blokir ya. Jadi kalau yang kali dia yang blokir. Dia itu gengsi mau buka blokirnya. Dia pingin kalian yang cari. Semua diblokir, sosmed semua, gembok pagar digembok ya. Ini saya itu heran. Orang ini ada sedikit obsesi, tapi kemakan gengsinya yang terlalu tinggi ya. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk menahan dirinya untuk kangen dan lain sebagainya. Dia rela untuk menahan sakit itu ya, menahan kangen padahal dia pingin gitu loh. Orang ini betah puasa kayaknya. Bentar. Satu lagi, dua lagi. Oke. Iya. Karena di sini ya orang ini benar-benar rindu. Seperti yang saya bilang tadi, ini diperjelas. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Jadi dia itu ada takutnya ya, karena mungkin ada yang sudah lama tidak berkomunikasi. Kalau dia berkomunikasi akan kaku. Apa sih yang harus saya omongkan? Gimana memulainya? Itu beberapa. Beberapa juga seperti ini. Seperti takut atau khawatir kalau reaksi kalian tidak seperti yang dia harapkan. Itu. Jadi perasaan dia ini berkecamuk ya di dalam dirinya sendiri ya. Dan saya melihatnya keinginannya itu besar sekali. Di sini repetitif, persisten. Jadi dia itu sebenarnya gigih untuk menahan. Sebenarnya kalau kecepatan ya, kecepatan dia rindu sama kecepatannya dia nahan dengan egonya itu berbanding sama. Jadi ya sakit semua. Kalau saya lihat orang ini ya sakit semua kalau gini caranya. Orang ini tidak bisa melupakan kalian, walaupun mungkin beberapa yang hubungannya sudah tidak baik-baik saja. Seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, kalau di awal ini tidak sama dengan yang kalian alami, dengan energi kalian, dengan energi seseorang yang kalian pikirkan. Walaupun bacaannya itu terkesan ya, seseorang yang kalian pikirkan itu menggebu sama kalian cuma nahan diri aja gitu ya. Tapi jangan halu ya, jangan kegeeran juga. Kalau memang benar-benar nggak sama plek ya, karena ini general teman-teman ya. General itu apa sih? General aja ya. General itu umum untuk semua yang nonton dan sifatnya timeless. Saya bikin video ini hari Jumat ya. Kalau kalian menemukan mungkin tahun depan, bulan depan, minggu depan atau hari apapun saat menemukan video ini. Videonya itu masih berlaku ya, gitu loh. Jadi bacaan ini saat kalian menemukannya itu masih berlaku ya. Memang kalau energi tarot itu energi itu setiap saat bisa berubah katanya. Loh ya memang iya gitu loh. Tapi saat ditemukannya ya kalau dulu ya, zaman dulu, zaman tarot itu diciptakan gak ada YouTube rek. Ya, di Italia sana gak ada. Ya harus tatap muka ya. Gak ada internet kemudian bisa video call gitu. Ya, jadi kenapa sih sekarang marak konten? Karena ya itu ada fasilitas teknologi yang memfasilitasi, aplikasi yang memfasilitasi. Jadi mungkin perubahannya hanya di situ. Kalau konsep pembacaannya nggak beda, gitu ya. Kalau bilang saya dari tahun 68 nggak gitu baca tarot, nggak ada timeless, ya harus ketemu dong. Itu 68 ya, naik kapal kalau mau narot. Gitu. Sekarang zamannya sudah nggak kayak gitu. Ini bukan 68, 2023. Gitu ya. Ini hanya gambaran untuk kalian tahu. Termasuk untuk membuka wacana kalian supaya yang mungkin baru tahu tentang tarot ya, supaya
nggak salah-salah memahaminya gitu. Beda dengan personal reading ya. Personal reading itu untuk kalian sendiri, dibacakan untuk kalian sendiri. Maka dari itu saya nggak voice note, nggak chatting, nggak apa. Tapi juga nggak meet up ya. Dengan video call itu cukup mewakili ya. Walaupun mungkin kalian dengan video call itu kalian boleh matikan ya. Tapi paling nggak kita ada interaksi, ada energi yang membuat kita terkoneksi gitu loh. Paham ya? Ya. Oke. Pada prinsipnya ya memang harus ketemu ya. Ngobrol gitu. Oke. Yang ingin personal reading boleh ya. Daftar tarot. Ketiknya daftar tarot, kirim ke Tia, admin saya. Nomornya ada di bawah video ini ya. Kalau jangan nulis apapun ya. Pokoknya kalau ingin tahu ya tentang tarot ya daftar tarot itu aja. Kemudian dibaca yang sudah dikirimkan Mbak Tia itu aja. Baik, kita lanjutkan. Untuk kalian yang nggak suka saya banyak omong, mending jangan nonton. Karena saya banyak omong daripada baca kartunya. Oke. Bukan berarti saya tidak fokus dengan kartunya, tapi memang supaya nonton itu nggak hanya kecanduan kartunya, seakan-akan ramalan itu bisa mempengaruhi hidup kalian. Nggak bisa, yang bisa berpengaruh sama hidup kalian diri kalian sendiri, bukan kartu. Kartu ini cuma kertas, oke? Lanjut. Terus dia maunya apa? Berarti kalau seperti ini dia menahan diri, maunya tetap bersikeras untuk menahan diri, tidak mau membuat effort. Apakah dia menunggu kalian ya yang memulai? Coba saya lihat, apakah dia menunggu? Apakah dia menunggu kalian ya untuk menghubungi dia, atau kalian yang membuat effort? Apa sih pinginnya dia? Maunya dia gimana? Maunya kamu apa? Maunya kamu apa? Kamu maunya apa? Iya. Maunya kalian yang memulai. Tapi diblokir semua, yaitu untuk menunjukkan bagaimana dia keangkuhannya dia. Walah, drama ini, bagian dari drama. Nah ngapain ya, nahan boleh lah, tapi kalau memang ingin orang membuat effort, ya kasih jalan lah, ya kasih clue kayak gitu ya. Betul, orang ini sebenarnya cinta loh sama kalian. Ini terlanjur saya ambil ya, nggak apa-apa ya, karena saya yakin dia kepikiran bener kalau kalian bener-bener gak mau sama dia. Berarti orang ini banyak dramanya, ya. Beberapa di sini kalau mau membuat effort itu bentar. Iya. Karena teman-teman dia apa yang dia inginkan? Dia ingin kalian yang memulai ya, karena dia itu sebenarnya saya lihat perasaannya besar ya, teman-teman. Perasaannya besar, kemudian dia sangat kepikiran ya. Tapi gengsinya mengalahkan segalanya ini. Satu sisi selain gengsi, orang ini kayak orang gini loh. Orang yang secara dia menyadari dirinya itu secara kualitas, kapasitas, kompetensi atau apapun itu kurang, dia merasanya seperti itu. Tapi nggak mau ditunjukkan, yang ditunjukkan bahwa aku kuat ya. Jadi itu seperti bentuk defense atas kelemahannya dia ya. Tapi dia maunya tampak kuat. Nah, dan di sini dia mau menunjukkan seperti itu padahal di dalamnya dia hancur lebur. Sehingga dia ingin itu saya lihat orangnya memang cinta sama kalian tapi gengsinya mengalahkan segalanya, sekalipun dia cinta sekali, ya. Maunya dia, kalian yang memulai. Seperti itu ternyata. Oke. Terus apa lagi yang dilihat? Berarti kita tinggal melihat pesan semesta untuk kalian. Sebelum pesan semesta saya mau kasih pesan saya ya. Kalau saya pikir-pikir ya,
Kalau ini berulang ya, setiap dia yang berdrama-drama, kita yang selalu, apa ya, kayak mengalah lah, bisa dikatakan seperti itu, supaya hubungan tetap baik ya. Ya, kalau saya sih semua kembali kepada pilihan ya, kepada kalian sendiri, pilihan kalian karena kalian yang menjalani. Kalau memang kalian mau ya, mau karena mungkin kalian penuh kasih orangnya, monggo silakan. Kalau belum capek, lagi pula kayaknya orang ini sih sebenarnya ya ada sisi baiknya ya, mungkin itu yang membuat kalian berat. Sayang kalau memang benar-benar, hubungannya itu berakhir atau berakhir dengan tidak baik-baik saja ya. Mungkin di sini juga saya merasakan ya, seperti kalian itu memberikan satu, syok terapi lah untuk dia. Cuman di sini orang yang kalian beri syok terapi itu, kalau katanya orang Jawa itu gulung kuming ya, bingung sampai salto-salto, seperti itu. Jangan teman-teman kasihan karena, eee, roda itu berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Kadang kala memang kita itu diinjak-injak seumpamanya, contoh saja. Suatu saat ada posisi di mana kita bisa menginjak-injak, tapi jangan kalian lakukan. Karena roda itu akan berputar begitu terus, nggak akan putus. Maka pada saat kalian di atas jangan menginjak supaya saat kalian di bawah pun ya, bisa paling tidak terselamatkan. Siapa yang menyelamatkannya? Semestalah, ya karena itu hukum alam, seperti itu. Oke, kita lihat ya pesan semestanya apa. Kita lihat pesan semesta sebelah sini. Jangan pakai ini sebentar. Pesan semestanya ini. Ya. Tapi hari ini saya mau kasih bonus. Saya mau lihat di sini dengan kartu ini. Adakah yang ingin dia sampaikan sebenarnya di balik dia memendam rasa-rasa dengan keegoisannya itu? Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Saya ambil 3 aja. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? I love when I saw you with someone. Coba, di sini tuh orangnya memang cemburuan ya. Kalau saya lihat, dia itu penuh kecurigaan mungkin ya teman-teman ya. Kemudian dia itu sering menuduh ya. Jadi saya kira di sini dia itu tetap ngotot. Tetap ngotot bahwa intinya ya yang ingin disampaikan adalah dia masih ngotot dengan keyakinannya bahwa kalian itu mencurangi dia. Gitu. Ya, itu yang ingin dia sampaikan. Berarti orang ini itu kuras ya. Kuras padahal enggak ingin kalian tinggalkan ya. Terus dengan drama-dramanya itu dipikirnya kalian yang akan menghibah gitu loh. Padahal saya lihat kalau kalian posisinya di sini, males sudah. Ya apa? Banyak, satu lagi ya, satu aja. I want to tell you how I feel. Sebenarnya dia itu loh, ingin bisa ya menurunkan gengsinya untuk bisa menyampaikan apa yang dia rasa. Contoh, takut ditinggalkan, takut bener-bener kalian gak mau lagi sama sekali. Bahwa dia ini selama ini menahan perasaannya sebenarnya pengen ngomong ya. Pengen ngomong dia. Dia ini loh, I am becoming a better person ya. Dia itu seperti ngomong sama dirinya sendiri, kalau memang kita itu masih bisa bersama, aku janji akan menjadi seseorang yang lebih baik lah ya. Dia ingin seperti itu, sebenarnya ini yang ingin dia sampaikan. Gitu.
Ternyata ya orang ini tuh kalau saya bilang kekanakan sih, orang yang suka ngambek, suka drama, ya, nggak laki, nggak perempuan, padahal cintanya besar. Ya wujud cinta itu sebenarnya dengan perbuatan, ya. Bagaimana bentuk cinta dengan perbuatan itu pastilah sesuai dengan karakter orang itu ya. Contohnya kita nggak bisa menyalahkan orang yang masih kekanakan, bentuk cintanya dengan ngambek ya. Padahal kalau mau dipikir panjang lagi, dengan ngambeknya kadang-kadang membuat pasangan itu malah ilfeel ya. Tapi sekali lagi tidak semua orang itu bisa berpikir panjang dan dewasa. Jadi untuk kalian yang menghadapi orang-orang yang seperti itu masih belum dewasa dan luas pemikirannya, untuk kalian yang benar-benar sayang sama seseorang, saran saya adalah ya dampingi orang tersebut, eee dengan penuh kasih ya. Bagaimana dia berproses, ya. Untuk kalian yang mau sabar, yang nggak mau, yang sudah males juga nggak apa-apa, ya. Ngapain Bunda buang-buang waktu, mending, memikirkan atau mengurusi hal-hal yang lebih worth it. Oke, monggo. Jadi sekali lagi seperti yang saya bilang, pesan saya tadi bahwa pilihan itu kembali ke kalian karena hidup kalian. Untuk, menanyakan, "Saya harus pilih apa Bunda?" Jangan seperti itu, maksudnya jangan me me memilih satu langkah, eee, dari pertimbangan orang lain atau dari bacaan tarot atau apapun ya. Dengan kalian sendiri, memikirkan karena kalian yang mengalami nantinya, kemudian mohon petunjuknya sama Tuhan, ya, bukan sama kartu tarot, itu saran saya. Sekarang kita lihat pesan semestanya, saran dari semestanya apa? Untuk semuanya saja, cocok nggak cocok ceritanya, mungkin ini bisa jadi masukan. Benar teman-teman, ini ada energi yang lain, tapi saya mungkin, nggak ada sangkut pautnya dengan bacaan ini ya. Mungkin saya aja yang sensitif sama energi, kalian enggak. Jadi agak mual, kemudian sebelah kiri ini agak berat sekali. Agak berat kok sekali ya, agak berat saja. It's okay. Lanjut, kita mau lihat pesan semestanya, kita ambil 3 kartu. Karena tarot itu bisa baik, bisa buruk dampaknya ya. Kemudian, tarot bukan tebak-tebakan. Kalau kalian berharap tarot bisa meramal, kalau di saya jangan berharap itu karena saya tidak membacakan jodoh maut rezeki sama hal-hal yang ke depannya. Terus apa dong yang dibaca? Yang dibaca itu saya lebih banyak, ini ya, energi. Karena tarot itu adalah media untuk apa ya, kalau saya sih peka sama energi ya, intuisi dan sebagainya. Ya, itulah yang saya bagi sama kalian. Medianya kartu. Jadi saya bukan dukun, bukan peramal, ya. Paham ya? Zaman maju teman-teman, yang hal seperti itu tuh sudah di zaman lampau. Pemikiran ya, pemikiran yang mungkin masih ada, tapi pemikiran yang seperti itu udah nggak maju teman-teman. Physical touch. Jadi gini teman-teman, ya, a tender touch can mean so much. Jadi memang kalau nggak ketemu, nggak ada ketemu fisik, sentuhan fisik, atau mungkin komunikasi yang baik, memang sulit untuk, bisa menyatukan pikiran atau mencari solusi terhadap permasalahan di antara kalian, ya. Jadi saran saya, kalau memang kalian mau mengalah ya, tapi kalau sudah lelah ya nggak usah ya. Kalau mau mengalah temuin maunya apa, diberikan pengertian. Sering Bunda sampai capek, ya sudah, kalau sudah capek ya sudah, istirahat atau ganti cerita. Terkadang, orang itu ironisnya mengingkari hatinya ya. Jadi hati sama pikiran juga perbuatannya itu tidak sama. Saya sudah males, tapi hatinya sebenarnya masih cinta. Kemudian tindakannya pasti bisa aneh-aneh.
Maksudnya tidak sesuai dengan hati dan pikirannya. Itu loh. Tapi nggak apa-apa, manusiawi kok. Dan selalu dipenuhi dengan keraguan-raguan, ya. Karena apa? Ya karena nggak sinkron itu tadi hatinya. Kecuali sudah menetapkan hati, pikiran, sikapnya pasti akan mantep. Oh, saya akan mengambil sikap seperti ini. Nah, jadi permasalahannya bukan di bagaimana orang ini, enggak. Bagaimana saya untuk diri saya sendiri harus mengambil langkah seperti ini, ya. Karena saya masih cinta ya saya harus mengambil langkah ini. Karena saya sudah nggak cinta. Nah, begitu pula dengan pertimbangan-pertimbangan faktor-faktor lain yang bisa dijadikan pertimbangan. Yang menimbang kalian sendiri karena hidup kalian, ya. Jadi sarannya kalau di sini kata pesan semesta kalau bisa ditemuin nggak apa-apa atau mungkin telepon, video call, ya. Like attract like. If you for more love, be more loving. Jadi kalau kalian yang memang ini sama-sama gengsi, nggak akan pernah ketemu, ya. Kalau kalian ingin lebih lama dalam hubungan, ya, atau lebih dicintai, ya, berikanlah cinta yang lebih juga kepada orang yang kalian sayangi. Seperti itu, pesannya loh ya, saya cuman baca ya. Like attract like, ya. Tapi jangan juga dibales kalau orangnya jahat, kita jahat ya, nggak perlu. Rugi soalnya ya, rugi. Ya rugi kita. Ngapain kita jadi jahat hanya karena orang lain? Iya nggak? Lanjut. Saya hanya baca ya teman-teman, kalau pesan saya yang tadi itu, kalau ini baca aja. Boleh diambil, boleh tidak. Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Suruh act on it. Jadi demonstrate love. Kalau kalian cinta, ya sudahlah, hilangkan semua gengsi-gengsi. Ya, kalau kalian sebenarnya juga masih cinta. Begitu pula kalau kalian ketemu ya sama orangnya atau berkomunikasi sama orangnya, sampaikan. Nggak ada gunanya gengsi cinta itu. Ya, menyiksa diri. Di sini sarannya untuk find out what is important to those you love. Ya, carilah orang yang kamu cintai. Ya, dan wujudkanlah cinta itu. Jadi suruh act on it, suruh beraksi, suruh membuat satu effort. Ya sudahlah, kalau memang diblokir, nggak ada jalan lagi, ya sudah. Berarti orangnya sudah nggak mau, ya. Tapi kalau sebenarnya masih bisa komunikasi, tapi kalian ragu-ragu, saya komunikasi apa enggak, ya komunikasikan aja. Ya, apapun hasilnya jangan pernah takut. Nanti saya dikira, ini nggak punya harga diri, nggak usah mikir yang gitu. Itu hanya sebatas pemikiran kalian, orang lain belum tentu. Dan jangan terlalu khawatir dengan penilaian dan pemikiran orang lain ya. Bisa beda-beda ya. Mungkin yang kalian pikirkan, reaksi orang terhadap atau penilaian orang terhadap kalian bisa 5 yang kalian pikirkan ya kemungkinannya. Padahal bisa 100 ya kalau kalian menghadapi banyak orang. Seperti itu. Dan itu bebas. Setiap orang berhak menilai. Oke? Kalian pun juga berhak kok menilai orang lain. Oke? Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk kalian ya. Ambil positifnya, buang yang negatif. Semoga kalau manfaat positif jadi berkah untuk kalian juga berkah untuk saya. Yang ini personal reading hubungin Mbak Tia, ketik daftar tarot. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga berkah kalian bertambah ya. Oke, sampai jumpa lagi dan bye-bye.